tidak bisa langsung misalnya produk dari daerah itu dimasukkan, tetap kuncinya adalah NaCl dulu. NaCl 0,9%. Tidak boleh menggunakan RL, RA, atau RA, aserin, dextrose, dan lain-lain. Pakainya tetap NaCl 0,9%. Jadi kalau misalnya pasiennya belum punya akses intravena, pasang dulu aja dengan NaCl. Jangan pakai RA, jangan pakai RA, karena ini cairan fisiologi. Nah, nanti kalau sudah terpasang, selanjutnya adalah Anda harus cek dulu, double cek. Tapi sebelum ini itu ada beberapa kan di videonya ada nggak ya persiapan sebelum tindakan? Nanti bisa sambil jalan aja. Karena kalau sudah terpasang kadang kita langsung ganti aja gitu. Tapi kalau belum terpasang, Anda harus pastikan satu, cari vena yang besar. Karena yang mau kita masukkan darah ini viskositasnya lebih kental daripada ini. Kalau vena kecil nggak kuat, nanti cepat pecah atau phlebitis. Dua, gunakan kanul atau kateter intravena yang nomornya besar. Sebenarnya disebut besar nggak juga ya, karena kalau 18 itu saya dari dulu kerja itu ya pasarnya nomor 18 karena pasiennya dewasa gitu. Disebut besar nggak juga, cuma karena mungkin di sini kan kalau adik-adik masa mesti nomornya 22 atau 24 ya. Bagus, di satu sisi nggak sakit sekali gitu ya. Tapi mohon maaf kalau untuk ngejar rehidrasi, kalau untuk transfusi itu nggak match gitu, nggak bisa maksimal. Nanti bisa pembekuan gitu, malah resiko macet tinggi gitu. Apalagi darah itu kan kalau PRC, BB itu punya patokan 4 jam harus habis gitu. Kalau ya ini kalau bicara ideal ya 4 jam nggak habis itu harusnya dibuang gitu. Tapi orang Indonesia kadang kreatif gitu. Ya karena kalau pasien itu terus macet kadang kita minta mau dipasang sekarang apa nanti Pak, nanti dulu saya ingin istirahat dulu katanya. Ada pasien yang seperti itu juga, kita mencari resepnya itu juga nggak gampang gitu. Jadi nomor 18. Karena kalau dua, ya sering pasangnya 2224 ya. Terus mohon maaf kan ini kan orang-orang dewasa gitu. Jadi jangan heran kalau ketika praktek pakai nomor 24 itu ada yang bekong gitu. Ya mungkin apa dia nggak ini gitu, nggak kuat gitu. Ya karena dewasa yang dipakai anak-anak atau bayi. Ya bukan kulitnya yang tebel ya, atau kulitnya seperti badak, tapi ya secara ini. Ya, ada pernah pasang temannya ada yang pernah bengkok gitu, keras gitu masuknya gitu. Ya karena itu untuk anak-anak, jadi masuknya nggak bisa secara gitu. Ya, maka pakai nomor 18, saya sebut besar sih, enggak juga gitu ya. Tapi dewasa segitu 18. Jangan 20 juga jangan, 18. Kalau 16 tidak pernah. Kalau 16 itu biasanya untuk lubang fungsi, tahu lubang fungsi. Diambil cairan cerebrospinalnya di tulang belakang itu pakainya 16. Ya, Anda bayangkan ini bisa di sela-sela ini, apalagi kalau pembuluh darah kan harus benar hati-hati mas. Sudah menang di nomor 16. Ya, jadi jangan gunakan nomor 20, 18 ya. Nah ini yang harus dipahami. Terus informed consent jangan lupa. Terus selanjutnya adalah produk darahnya harus disiapkan. Kita sebenarnya tidak punya yang sesuai aslinya itu tidak punya. Saya sudah minta dari kemarin. Ini namanya kolot. Jadi sebenarnya bukan modelnya, bentuknya mirip seperti ini. Tetapi ini kan kalau
Ini sebenarnya untuk ketika donor gitu. Ini donor, makanya kan ini kan dipotong ini. Harusnya kan nyambung. Ya, ini dipotong. Saya bilang ke Pak Sekti, minta dari dulu. Yang kayak gimana Pak? Ya itu bukan untuk transfusi yang ini. Ya, gitu. Karena nanti kan produk darah tergantung, kalau PRC hanya sel darah merahnya saja yang diambil, kalau whole blood semuanya, kalau TC atau plasma kan harus dipisahkan. Gitu. Kalau albuminnya aja yang diambil gitu. Kurang lebih kantongnya seperti ini. Jadi kalau di rumah sakit bukan versi kita berbeda, tapi memang kita nggak punya. Gitu. Karena beli juga nggak dijual bebas. Takut nanti diperjualbelikan orang mungkin ya kalau ada yang bisa jual kantong darah itu. Ya. Apalagi apa online gitu, jual ginjal juga ada. Ya jual bayi juga ada gitu, apalagi darah gitu. Tapi memang nggak ada gitu. Ya sudah lama dari semester sebelum yang angkatan ini saya sudah minta gitu. Nggak ada Pak, cari susah gitu. Yang kita nyebutnya kolom. Ya. Satu kolom berapa cc? Tidak ada patokannya. Kalau ini pasti 500. Kan darah yang diambil ADHD kan belum tentu jumlahnya sama. Jadi kadang 300, kadang 250, bisa saja 225, bisa saja 150, tergantung. Maka perhatikan itu pasti akan ada volumenya gitu. Labelnya juga bukan begini, labelnya itu seperti apa ya, kalau yang seperti di video lah, kalau dilihat ada kan beda dengan ini. Ini label donor gitu. Jadi darah ini belum diolah atau apapun gitu. Karena darah itu kadang ada pengawetnya juga. Makanya kenapa ketika memberikan transfusi darah kadang diberi kalsium glukonas. Ya, karena pengawet darahnya itu nanti kalsiumnya bisa turun, makanya tetap diberi kalsium glukonas di beberapa kasus pengawetnya. Jadi bukan kurang lebih tapi bentuknya seperti ini ya, tetapi jangan dianggap nanti kok misalnya di rumah sakit, kok punya rumah sakit begini, punya keperawatan kok begini gitu. Ya yang sana yang benar gitu. Ya. Ya supaya nggak ini gitu, supaya tahu. Saya sebenarnya sudah minta tapi nggak ada yang mau gimana gitu. Ya. Tapi kurang lebihnya seperti ini. Nanti ada nama produknya, golongan darahnya, tidak ada nama pasiennya. Gitu. Itu WBPNC. Terus kalau di Indonesia tuh ada satu lagi labelnya, tapi seperti kertas. Ya kalau PRC merah warna kertasnya, kalau WB putih, tergantung ininya lah ya. Itu nanti ada juga nama ininya, jumlahnya. Nah itu nanti yang ditempelkan di rekam medis. Nah mungkin kalau di video dilihat harus dihangatkan. Ada nggak di video dihangatkan? Tapi itu zaman dulu. Makanya kalau di rumah sakit dulu ada. Jadi ketika darah ini masuk ya ada selangnya. Kemudian ketika masuk dia melalui penghangat dulu ada. Memang. Ya. Kalau nggak ada gimana Pak? Gitu. Kalau zaman dulu kalau nggak ada, keluarganya disuruh ngepit. Gitu. Iya betul. Ya, kalau zaman dulu keluarganya disuruh ngepit, kalau darah itu disuruh ngepit gitu. Kan mesti kalau darah walaupun sudah diambil oleh di ruangan, kan mesti disimpannya di kulkas itu di lemari es. Ya, nanti kalau mau dipakai kan masih dingin. Nah itu keluarganya suruh ngepit. Iya benar kalau zaman dulu. Jadi supaya hangat katanya gitu. Dikepitnya yang di ketiak. Ya. Kalau di selangkangan nggak bisa jalan ya nanti. Tapi kalau sekarang tidak perlu dikepit, asal darah itu disesuaikan aja dengan suhu ruangan. Ya, tinggal disimpan, terus ditutup dengan lakban. Jelas? Jadi nggak perlu dihangatkan. Makanya kan ada warmer apa tadi kalau mungkin pernah lihat ya. Nah terus alatnya ini macam-macam. Ini namanya apa ini? Infus ya. Dilihat ini tapinya. Ini sudah tahu kan? Nah
Kalau ini namanya transfusion set karena dia punya filter itu. Ya, ini ada filternya ini. Nanti dipencet sampai segini ya. Nggak usah penuh-penuh banget. Sampai ambil sebagian besar filternya tertutup. Ya, ini filternya ya. Dilihat aja filternya. Ini kan polos ini. Tujuannya apa filter? Supaya tidak ada gumpalan-gumpalan darah. Nanti bisa menjadi trombus. Kalau nyoba di arteri koronaria kan banyak. Ya. Jelas bedanya? Kalau itu namanya transfusion set, ini infusion set. Jangan gunakan infusion set untuk transfusi darah. Ya, ingat itu. Cara membedakannya, sebenarnya kalau di kemasannya ada tulisannya kok, infusion set, transfusion set. Ada tulisannya kok sebenarnya. Tapi kalau nggak ada tulisannya, ya ini aja dilihat tabingnya. Kalau yang transfusion set digunakan untuk pasang infus gimana Pak? Boleh nggak? Ya boleh. Tapi boros. Maksudnya boros itu ya kan harganya lebih mahal. Itu kan nggak peruntukannya. Boleh-boleh aja gitu. Takutnya kalau ada yang butuh barangnya nggak ada kan kasihan kan gawat kan sebenarnya gitu. Ya kenapa kita harus efektif dan efisien? Itu yang model itu kan terpisah ya. Tapi tadi yang video yang adik-adik lihat ada nggak yang namanya Y-konektor gitu. Nah, ya itu juga saya sudah minta nggak ada. Saya bilang di rumah sakit ada dong. Sudah dari dulu di rumah sakit itu ada gitu ya. Tapi karena di sini itu nggak ada. Ya dicari-cari online di mana-mana juga nggak ada juga gitu ya. Cari ke ini. Ya mungkin hanya khusus untuk rumah sakit aja ya Pak. Atau gimana? Ya namanya Y-konektor. Ya karena kita nggak punya Y-konektor, kita pakai 3-way nanti. Nah, kalau pakai Y-konektor gimana? Pasang dulu ininya. Gak usah dipasang dua-duanya. Misalnya ini NaCl, ini darahnya gak usah dipasang dua-duanya. Tutup aja, di lem aja yang bagian darah, pasang yang dengan NaCl dulu. Ya. Gitu, paham? Kan tetap ininya dua, kan tetap ini harus connect ke situ kan. Ya. Atau kalau kalian transfusi itu cukup beli konektornya aja, itunya sudah terpasang tinggal ganti ini. Ya, tapi kalau ini sudah terlepas diganti, ini harusnya dibuang. Ya, itu jangan disimpan-simpan lagi. Nah, jadi jalurnya ini harus sesuai. Begini. Kenapa kok nggak pakai infusion set saja, transfusion set? Nah kalau masih gimana? Terus ininya. Jadi tetap jalurnya harus diperhatikan juga. Jangan transfusi saja. Itu jalurnya itu. Nah, terus kalau mau memberikan obat gimana? Kalau memberikan obat ya nggak boleh, jadi bukan obat ini. Cuci ini nggak ini. Itu dulu. Ya. Foto pakai HP-mu. Maksudnya kan kalau ada reaksi alergi juga harus kita alihkan. Kita alihkan ini kan di stop kan darahnya, ini bisa kita alihkan pelan-pelan. Oke, baik. Itu persiapan ya, saya rasa hampir semuanya persiapan sudah saya sampaikan. Satu lagi sebenarnya harusnya dicek kondisi pasien. Paling tidak diukur TTP-nya, keluhan-keluhan. Tapi di kita itu jarang melakukan itu, saya sendiri juga. Ya, orang Indonesia itu hebat juga. Prosedur seperti itu jarang sekali. Jadi, ya sudah di rumah sakit sudah pernah? Belum ya, nanti dilihat. Kalau mau transfusi itu dicek nggak pasiennya paling tidak TTP-nya sebelum ditransfusi. Tapi seumur hidup saya jarang, tidak pernah malah dibilang itu melihat itu. Ya saya sendiri juga langsung saya pasang gitu.
Ya itu dulu karena saya tidak pernah diajarkan mengenai cara internet. Jadi ya mohon maaf karena saya produk zaman dulu, pendidikan zaman dulu itu Masa ada belajar rakon deh. kepada orang tidak terjun langsung bisa Enggak tahu ya. belajar dari situ. Kapan ya? Ya, karena di Indonesia sekolahnya hanya ada dua bidang sampai Dari Zoom. jadi sistem pendidikannya masih seperti itu. Beda kalau ini adik-adik kan memang sudah dirancang ke ya, tenaga pendidiknya sudah ada, ya, termasuk medianya juga untuk belajar lebih banyak, makanya saya ajari sekarang. Ya saya berikan ini ya, supaya nanti kalau adik-adik bekerja menjadi orang penting mengambil kebijakan keputusan itu paham ya idealnya bisa begitu. Kalau sudah tahu apa yang harusnya dilakukan bagaimana, tinggal masalah hati nuraninya bisa apa enggak. Ya. Atau masalah EQ-nya, ya masalah SQ-nya benar apa. Ya, itu. Di Indonesia yang lemah kan itu. Di Indonesia kan isinya orang pintar-pintar semua. Ya. Di Pertamina itu isinya orang-orang pintar. Ya, saya nggak mungkin kalau nggak pintar. Tapi kalau bisa sambil dicampur, ya gitu ya. Jadi serba susah kalau teman saya bilang, enggak usah ngisi pertama, sama aja itu permainan saja. Kamu nggak ngisi, kamu ngisi pertama isinya pertalite, kamu ngisi pertalite isinya banding zaman dulu kalian. Kamu nggak ngisi bensin, kamu isi air aja gitu. Ya mau nggak mau tandanya pertama ya sudah beli di situ. Kalau mau agak bagusan sedikit punya uang lebih ya beli yang turbo itu. Itu juga isinya bukan turbo gitu. Ya, kalau di Jakarta ada misalnya sel itu kan ada kan, kalau di sini nggak ada. Dia mau nggak mau, ya nggak punya pilihan. Dia hanya ya orangnya nggak mikir. Itu makanya kadang orang kalau terlalu banyak mikir malah kurang. Jadi kemana-mana. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Jadi sebenarnya harus dicek dulu tekniknya gitu harusnya. Gitu. Oke. Silakan. Jadi selanjutnya dilakukan adalah sebenarnya harusnya produk darahnya ada cek dulu. Makanya kan ada istilahnya tadi ada nggak menjelaskan double check. Harusnya dicek nama pasiennya, ordernya. Karena kalau misalnya harus 2 kolom, ya dicek darahnya benar nggak 2 kolom. Coba bayangkan aja satu ruangan ada 5 yang transfusi di lemari es itu penuh itu. Kalau salah fatal. Ya, karena kalau darah sudah masuk salah terus mau ditarik gimana tuh? Ya kalau walaupun misalnya sama aja yang ini PRC itu golongan O nya itu bisa, tapi kan belum di crossmatch. Di crossmatch aja pasien kadang menggigil gitu. Pokoknya di cross check paling nggak harus di cross check ya atau double check kalau tadi. Di beberapa literatur saya lihat double check sih sebenarnya. Jadi ada 2 perawat yang ngecek. Sudah double check selesai. Oke, kalau mau pasang dari ini, kalau pertama kali pasang ini harusnya dialirkan dulu 50 sampai 100 cc. Kenapa 50 sampai 100 cc? Ya sekitar segitu. Tujuannya supaya kita tahu bahwa akses intravena ini lancar. Tidak ada flebitis, tidak ada bocor. Mesti harus dialirkan dulu. Kenapa tidak dialirkan cuma 100 cc, Pak? Kalau 500 cc kapan transfusinya? Pasiennya butuh ya. Kan kalau ini 20 kali per menit 500 cc habisnya berapa? 8 jam bisa seminggu. Selanjutnya adalah sudah pernah belajar kateter ini ya? Jadi ini namanya three-way. Kalau ada Y-connector sebenarnya nggak perlu pakai ini gitu. Ini yang ke pasien mana? Nah ini kan yang ke pasien kan yang dia bisa tekan. Ya kan?
Nah, sekarang kita bicara mainnya adalah di sini. Kalau begini artinya apa? Ini nyebutnya apa nih? Kakinya. Ya, kakinya ada 3. Ya, kaki 3. Apa nyebutnya ini yang apa panjangnya? Jadi dilihat kalau yang ada panjang, ada tanda panahnya ini, itu artinya jalurnya terbuka, pintunya terbuka. Terbuka pilihannya ada 2, berarti bisa masuk bisa keluar. Ya, itu pintu kan ada 3 pintu, bisa masuk bisa keluar kalau terbuka. Ya. Tapi kalau ditutup, kalau nggak ada bahasanya apa sih? Kalau orang bilang yang bilang ini cemilannya atau apa? Cemilan bukan cemilan. Atau apa ya? Disebut lock, hook atau apa? Kalau hook kan ini. Nah, tapi kalau misalnya ini digeser, yang nggak ada kakinya, kalau kelas sebelah nggak ada kaki, ya terserah lah mau sebut apa, yang penting bahasanya sama. Nah, ini misal begini. Ini kan ada yang nggak ada kakinya kan? Kalau nggak ada kakinya berarti nggak ada aksesnya. Tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Ya. Kalau ini gimana Pak yang turun? Ya turunnya nggak pengaruh, memang nggak ada jalurnya. Paham berarti? Nah, maka kalau mau mengganti ini, jadi ini pasang aja dulu triway-nya, nggak masalah. Ya misalnya ini dipasang. Jadi kalau Anda mau masang ini, nah kalau masang, kita mau masukkan ini ke sini, Anda boleh begini gitu. Tapi tergantung yang mau dipasang yang mana. Tapi ada satu jalur yang nggak dipakai, yang ditutup. Ya paham? Ya, paham? Kelihatan nggak ya Anda? Kalau nggak kelihatan kasihkan satu. Biar praktek. Tapi nanti dikembalikan lagi ya. Kalau yang ini memang ada tutupnya, jadi dia nggak akan bocor. Kalau itu nggak ada tutupnya, bocor. Yang jelas harus ditutup. Ya. Nah, kita aja tukar yang ini aja. Nah, tukar. Jadi gini, kalau mau pasang, sebenarnya tidak ada prosedur yang pasti. Anda mau siapkan dulu darahnya, ke sini pasang atau ini dulu. Nggak terlalu ini, tapi Anda harus pastikan buatkan jalurnya. Jadi kalau mau pasang, nah ini tergantung ya mau yang mana ya. Kalau mau yang digunakan jalur yang tapi biasanya kalau yang paling sering digunakan kalau transfusi kan tambahan, itu kita pasang di jalur utama yang lurus, yang nggak bengkok-bengkok. Tapi bukannya pasti ya, tapi kebiasaan aja begitu. Ya, kalau saya lihat di beberapa ini kan transfusi kenapa di sini, karena ini tambahan gitu. Kan kalau jalur ini kan mentok kan di pertigaan, kalau ini lurus kan, ya, yang NaCl. Nanti ini tinggal dimatikan, ya, ini tinggal dicabut.
nyabutnya bagaimana? Cara nyabutnya tekan dulu, tekan. Sebenarnya tinggal dicabut pelan-pelan. Kalau sudah ditekan, ini nanti tinggal disambungkan. Tak pegang. Kalau sudah dirasa kencang, ini bisa disambungkan. Dipertahankan aja dulu begini nggak apa-apa. Ini harusnya ada tutupnya yang putih ya. Terus selanjutnya tinggal dialirkan. Karena kalau nggak dialirkan darah ini akan naik, karena ini kan dibuka semua. Terus selanjutnya kita persiapkan. Kan kuasa ngawali. Jadi yang harus diingat, nanti kalau kembali ya, jadi gini, kalau di dalam kemasan jangan dibuka ininya, mesti ada tutupnya. Ini juga ada tutup. Kalau ini mesti harus dibuka kan, harus ditusukkan. Tapi kalau ini nggak usah dibuka. Gitu. Nanti kalau memang Anda harus setting dari awal, Anda harus ingat itu. Ya, tahu maksudnya? Ya, Anda harus ingat itu. Jadi kalau setting dari awal, nggak usah dibuka ini. Jelas? Baik, selanjutnya adalah ditusukkan, dilihatkan di depan. Jadi gini, ini ada dua, di aslinya produknya memang ada dua di transfusi. Jangan dibuka dua-duanya, buka salah satu aja. Nanti kalau dipakai baru dibuka, karena mengurangi prinsip steril kalau dibuka dua-duanya. Buka satu aja. Terus memang ada yang panjangnya begini Pak? Ya ada memang. Ini tuh ada sekitar mungkin 2-3 cm ya. Terus dia dipatri begini ya. Seperti model kacang panjang lah. Terus 2 cm begitu. Tujuannya untuk apa? Kalau mau crossmat itu tinggal diambil satu, diteskan. Jadi kalau crossmat tidak diambilkan di sini, diambilkan dari sini. Gitu. Jelas? Gitu. Ini namanya follow. Jadi ini kan bisa dibuka. Tapi buka satu aja, jangan dibuka dua-duanya kalau tidak dipakai. Ya, jadi kalau nusuknya jangan begitu. Nusuknya di bawah. Ya, jangan ke atas begini gitu sebenarnya. Nusuknya di bawah, ditekan begini kan ada meja. Kan kebiasaan kadang gini dicabut gitu biar cepet kan. Ya. Masih ditutup klemnya, dialirkan darahnya, buka dulu klemnya, dialirkan sampai ujung gitu. Kalaupun mau dibuang sedikit aja, ya, karena darah memang itu dibuang. Terus tinggal disambungkan. Jelas, gampang kan? Nah, kalau disambungkan, ini kan misalnya nyala, ini nyala gitu. Ya, nanti salah satu bisa naik. Nah, ini jangan begini, kalau mau transfusi berarti harus ada yang ditutup. Ya, begini,
Ini kan yang transfusi kan? Iya. Jadi yang masuk transfusi. Ya kan yang jalur ini ditutup. Nanti misalnya mau memberikan obat, kan masa kita suntikkan dari sini percuma nggak masuk kan? Nah, kita alirkan lagi. Nah, ya transfusinya ditutup sementara sampai ini putih semua, istilahnya dibilas, baru obatnya dimasukkan dari sini. Gitu. Ya. Paham? Paham. Nah kalau obatnya sudah sampai dari sini, selesai gitu. Nanti tinggal dikembalikan lagi transfusinya. Kalau transfusinya sudah selesai, atau transfusinya macet, kita matikan aja kalau transfusinya macet. Atau pasien ada reaksi, kita hentikan aja darahnya, kita alirkan ke NaCl-nya. Jadi paham main ininya. Makanya kadang kalau pakai Y-konektor tuh enak, jadi tidak kayak gini kan kemungkinan terjadinya kesalahan kan bisa ya. Itu yang kurang paham gitu. Ya, apalagi model begini kan. Itu kalau pakai Y gitu kan lebih nyata, lebih ini, jadi lebih enak dan lebih cepat kerjanya. Menggunakan sarung tangan ya. Pokoknya kalau berinteraksi dengan cairan tubuh pasien pakai sarung tangan. Kadang kita nggak tahu. Ya, Anda kan nggak tahu pasien yang mau Anda ini bisa saja pasien HIV/AIDS. Nah, kalau sudah terpasang, yang selanjutnya adalah monitoring. Kalau di video itu kan dia pakainya infus pump ya. Kalau pakai infus pump sih kalau ada sih bagus sih, dia lebih konstan 4 jam. Tapi kalau nggak ada infus pump ada di situ. Karena jumlahnya ini nggak mesti. Ya kalau itu mesti 500 kan penuhnya gitu. Ini nggak mesti, bisa 200, bisa 125, bisa 150, bisa 300. Dan memang kalau dokter meresepkan mengorderkan itu nggak pakai jumlah, minta 2 kolom, minta 4 kolom gitu aja, karena isinya beda, isinya beda-beda. Terus, nah kalau sudah selanjutnya adalah tugas Anda yang pertama kali adalah kaji atau monitoring respon pasien. Karena transfusi itu darah bukan jantung, jadi bertambah. Karena pasien itu merasa gimana mas rasanya? Ada agak sesak, iya kadang agak merasa sesak. Ya, ada yang pernah transfusi darah di sini? Enggak. Kalau ada saya tanya rasanya gimana? Benar nggak sesak? Kalau saya tanya pasien itu rasanya agak sesak. Jadi jangan dibuat cepat-cepat banget. Pelan. Kan kalau infusion set kan harus masukkan dulu itunya ya, settingnya ya. Untuk settingnya jumlahnya berapa, harus habis berapa jam ya. Terus selanjutnya ya, jangan lupa ini ya, di loading apa bahasanya, diisi. Tapi jangan sampai penuh segini aja, 30. Nah, selanjutnya adalah fungsinya adalah monitoring. Monitoring pertama dari respon pasien. Ada keluhan sesak enggak? Ya. Monitoring pada 1 jam pertama itu setiap 15 menit sebenarnya harus begitu. Jadi apa yang dimonitoring? Suhu, pasien ada merasa menggigil, gatal. Nah, seperti reaksi alergi ada apa enggak? Tahu alergi? Ya kalau alergi rasanya gimana? Gatal? Badan agak anget-anget. Jadi kadang gini, Pak kalau pasiennya anget-anget gimana? Ya di stop, boleh lah di stop dulu, baru kita masukkan. Ya itulah makanya gitu. Kenapa kita tidak mengenal api dapat dari semua, di semua. Itu golongan darah sama di crossmatch kejadian seperti itu. Ya gitu. Ya kami alami tidak sekali 2 kali. Di beberapa pasien kadang terjadi. Apalagi golongan darahnya beda gitu. Makanya diupayakan keluarga sebenarnya supaya yang apa istilahnya sistem imunnya bisa satu garis ya, walaupun tidak menjamin juga. Ya kan kalau dulu darahnya habis di PMI, nah di depan PMI itu kan kadang banyak tukang becak itu. Nah, itu minta tolong ke tukang becak nanti dibayar, kadang begitu kan. Iya kadang begitu. Jadi
beberapa tempat ada yang seperti itu. Karena emang nggak punya pilihan. Apa yang harus dimonitoring? Gitu. Yang jelas yang harus dimonitoring adalah satu, ada reaksi autoimun, bukan autoimun ya, reaksi alergi. Ya, gatal, kemerahan, terus badan hangat atau suhu naik, ya. Pasien merasa sesak. Yang kita takutkan apa? Udem paru. Jadi kalau darah itu ada salurannya pembuluh darah. Kalau jumlahnya ditambahi kan akan semakin penuh ruangnya. Ya kan? Sementara kan kalau pembuluh darah kita cenderung tetap kan. Nah, kalau semakin penuh itu berarti harus ada yang, kalau bahasanya tekanannya semakin tinggi. Kalau di pembuluh darah bahasanya tekanan hidrostatik kapilernya semakin tinggi. Tekanannya itu harus diturunkan. Kalau enggak pembuluh darahnya pecah gitu. Caranya menurunkan gimana? Dikeluarkan gitu dari pembuluh darah, dibuang ke ekstravaskuler. Ya, ketika dibuang ke ekstravaskuler, yang terjadi adalah bengkak cairnya, karena cairannya di ekstravaskuler, di interstisial. Kalau di paru namanya udem paru. Maka kenapa ini dosisnya nggak boleh cepat-cepat satu. Yang kedua, satu hari itu ya terus terang, walaupun misalnya pasien ini order 4 kolok, jarang satu hari itu saya berikan langsung 4 kolok. Jadi takutnya udem paru itu. Ya itu resikonya. Makanya kan kalau ini ada suara crack plus nggak dicek, tidak ada itu. Crack plus itu ronki kering gitu. Gitu. Maka kenapa kalau itu 4 jam terus transfusi selanjutnya diberikan 1 jam kemudian tidak langsung disambung? Iya memang gitu. Karena takutnya terjadi peningkatan tekanan hidrostatik kapiler. Nanti bahayanya kalau di paru-paru udem paru. Selain itu beban jantung meningkat, pasien juga merasa sesak gitu. Ya. Jadi tahu ya maksudnya ya, kenapa harus diberi jeda 1 jam. Ya, kalau ada 4 kolom, kenapa 4 kolom itu boleh nggak diberikan 1 hari? Kalau saya terus terang tidak punya kebiasaan seperti itu. Saya takutnya kalau tahu-tahu sudah udem paru, susah nih untuk recovery-nya lagi. Ya. Itu kan nggak mungkin kan darahnya disedot lagi, gimana caranya darahnya? Sudah terjadi udem parunya, ya kasihan pasiennya. Ya, mana 1:30 sebentar. 1:30, ya, paling sebentar lagi selesai. Tinggal tanya jawab. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan?